Kita akan membahas penyetaraan reaksi redoks pada reaksi molekul ya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang penyetaraan reaksi redoks pada reaksi ion. Oke. Nah, kali ini yang pertama kita akan membahas penyetaraan dengan metode Bilox. Ini ada reaksi molekul ya. Bedakan reaksi molekul dengan reaksi ion ya. Reaksi molekul muatannya itu 0. Oke. Nah, langkah yang pertama, kita tentukan Bilox unsur ya. Biasanya itu selain O, unsur golongan 1A, unsur golongan 2A ya, karena mereka jarang mengalami perubahan Bilox pada reaksi ya. Nah, jadi kalau seperti ini kita perhatikan yang mengalami oksidasi itu adalah si S ya, pada CuS dari -2 menjadi 0. Jumlah unsurnya sudah sama belum? Sudah sama ya, sama-sama 1. Kemudian yang mengalami reduksi itu adalah nitrogen pada HNO3 menjadi NO ya. Nah, jumlah nitrogen pada HNO3 dengan NO sudah sama belum? Karena mereka yang mengalami perubahan Bilox. Sudah ya. Nah, tinggal kita lihat di sini Biloxnya dikali jumlah unsur. Biloxnya dikali jumlah unsur, maka ini mengalami oksidasi 2 elektron. Kemudian si nitrogennya kita perhatikan, ini mengalami reduksi sebanyak 3 elektron. KPK elektronnya 6 ya. Maka yang bawah kali 3, yang atas kali 2, hasilnya kan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kan muatan kiri kanan kan sama dengan 0 ya. Kita tinggal setarakan unsur-unsur lainnya. Ingat, yang pertama kali kita setarakan itu adalah kation, setelah itu anion yang bermuatan negatif ya, kemudian hidrogen, yang terakhir oksigen. Nah, coba lihat kationnya si Cu 3 di sebelah kanan kali 3 dong. Nah, kemudian si S-nya sudah 3 kiri, di kanan juga 3. Sebelum ke H dan O, kita setarakan si nitrogennya. Di kiri ada 2, di kanan ada 2 kali 3, 6. 6 tambah 2, 8. Maka nitrogennya harus dikali 8 ya. Nah, setelah kation, anion, kita ke hidrogen. Hidrogen di kiri 8, di kanan ada 2. Maka yang di kanan dikali 4. Setelah itu oksigennya. Mari kita lihat oksigen di kiri 24, di kanan ada 6 kali 3, 18 ditambah 2, 20 ditambah 4, 24 sama ya. Nah, ini yang namanya reaksi sudah setara. Oke, simpel ya. Nah, kemudian yang kedua, ini ada reaksi molekul, sama seperti sebelumnya kita tentukan Bilox ya. Tentukan Biloxnya. Oke. Sebenarnya kalau kita perhatikan ya, di sini kan NO3, HNO3, HNO3. Ini pasti sama Biloxnya. Kecuali misalnya di sini ada N2O4 atau NO gitu ya. Ini jelas-jelas sama ya. Bisa kamu skip sebenarnya. Oke. Nah, tapi nggak apa-apa, saya cantumkan saja ya. Nah, jadi di sini kita lihat Mn-nya mengalami oksidasi ya, dari 2 ke 7. Jumlah unsur Mn-nya kiri dan kanan sudah sama. Kemudian ada si Pb yang mengalami reaksi reduksi ya. Jumlah unsurnya sudah sama. Nah, berarti kita fokus ke mereka dulu. Nah, dari sini nih kali jumlah unsur dikali jumlah unsur, maka mengalami oksidasi sebanyak 5 elektron. Kemudian si Pb-nya nih dari 4 ke plus 2 setelah dikali jumlah unsur ya Biloxnya, maka dia mengalami reduksi 2 elektron. KPK-nya 10 ya, kali 5 yang bawah kali 2, hasilnya akan seperti ini. Nah, kalau sudah kayak gini kan kita setarakan unsur-unsurnya. Ingat pertama kali kation, anion, hidrogen, baru oksigen. Yuk kita lihat dulu kationnya Mn 2, Pb-nya ada 5. Oke, nitrogennya 1, di sini ada 10, berarti dikali 10.
Nah, sudah selesai kation anionnya, kita masuk ke hidrogen. Hidrogen di kiri ada 10, di kanan sudah 2, maka ini harus kali 4 supaya 10 ya. Nah, kemudian oksigennya di kiri ini ada 2 tambah 10, 12, 12 tambah 30, 42. Yang di kanan 8 ditambah 30 ya ini ya. Ini 6 kali 5, 30. 38 ditambah 4, 42. Sama. Ini namanya reaksi redoks yang sudah setara. Next, berikutnya contoh nomor 3. Nah, ini juga kita tentukan biloxnya dulu. Ingat, kalsium ini adalah unsur golongan 2A. Jadi biloxnya plus 2 ya. Jadi yang kita tentukan di sini biloxnya si P ada plus 5, si Si ada plus 4, si karbon ada 0 ya. Nah, jadi kalau misalnya kayak gini, kita lihat yang mengalami perubahan bilox itu adalah si fosfor ya. Dari 5 menjadi 0 mengalami reaksi reduksi. Kita lihat jumlah P-nya. Kita setarakan dulu jumlah unsur yang mengalami perubahan bilox. Si P di kiri ada 1, si P di ada 2 ya di sini ya. 2 ya. 1 kali 2, 2. Di sebelah kanan ada 4, maka di kiri dikali 2. Kemudian si Si-nya sama, biloxnya tidak berubah. Kemudian si karbon, dia mengalami reaksi oksidasi, jumlah unsurnya sudah sama. Ini langsung kita lihat bilox dikali dengan jumlah unsur fosfor, di situ ada 4, maka ini 20. Ini tetap 0. Ini mengalami reaksi reduksi 20 elektron. Kemudian kita lihat si karbonnya. Si karbonnya ini mengalami reaksi oksidasi ya. Ini sebanyak 2 elektron, maka yang atas dikali 10, yang bawah dikali 1. Hasilnya akan seperti ini ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, kalau sudah begini, kita ingat tadi konsepnya kation dulu setarakan, anion, kemudian hidrogen dan oksigen. Terakhir ya. Ya, kita lihat kationnya si Ca. Maksud kation apa ini maksudnya? Ca3 PO4 2 kali kan kalau kita ionkan Ca2+ ditambah PO4 3- ya. Jadi si Ca di sini bertindak sebagai kation, ada 6, maka yang kanan kali 6. P-nya 4 kiri, P-nya 4 kanan. Kemudian Si di kiri ini ada 1, di kanan ada 6, maka ini kali 6. Karbonnya sudah sama, tinggal hidrogen. Hidrogen tidak ada pada reaksi skip. Kemudian oksigennya, ini ada 8 kali 2, 16. 16 tambah 12 itu 28. Di kanan 18 tambah 10, 28. Ini reaksi sudah setara. Kita menyetarakan reaksi molekulnya dengan metode setengah reaksi. Yang ini ada contoh. Kita tentukan dulu bilox masing-masing unsur ya. Nah, ini ada biloxnya. Kemudian kita perhatikan yang mengalami reaksi oksidasi ada si S. Kemudian yang mengalami reaksi reduksi ada si HNO3 ya, menjadi NO2. Nah, ini yang pertama sekali kita ionkan dulu CuS, jadi Cu2+ ditambah S2-. Yang ini ada H+ dengan NO3-, maka reaksi reduksinya kita buat setengah reaksinya, NO3- menjadi NO, S2- menjadi S. Nah, kita selesaikan satu-satu. Oh, di kiri ada 3, di kanan 1, ditambah 2H2O ya. Ini reaksi berlangsung dalam suasana asam. Nih, lihat ada senyawa yang bersifat asam ya. Jadi kalau misalnya reaksi itu tidak dikasih tahu dalam suasana asam atau basa, coba kita perhatikan ada tidak zat-zat yang bersifat asam atau basa gitu ya. Nah, di sini di sebelah kanan ada 4H, di sebelah kiri kita tambah 4H positif. Kemudian elektronnya di kiri ditambah 3 elektronnya. Ini muatannya -1 ditambah 4 berarti +3. Jadi ditambah 3 elektron ya supaya setara kiri dan kanan. Nah, kemudian oksidasinya jumlah unsurnya udah setara. Kemudian tinggal tambah elektron di kanan 2 ya. Maka atas kali 2 yang bawah kali 3, hasilnya akan jadi seperti ini. Tinggal kita eliminasi ya. Kita eliminasi, maka diperolehlah hasil sebagai berikut. Nah, sekarang kita masukkan yang sudah kita keluarkan tadi. Seperti ini ya. Ini ada
Kemudian tadi ada si Cu kan, yang sebelah kiri Cu2 positif, yang kanan Cu NO3 dua kali. Nah, lihat koefisien S2 negatif itu ada 3, maka Cu2 positif yang ditambahkan itu ada 3 juga. Nanti Cu2 positif dengan S2 min akan membentuk 3 CuS ya. Kalau di kiri ditambah 3 Cu2 positif, di kanan ditambah 3 Cu NO3 dua kali ya, supaya setara, maka hasilnya jadi seperti ini. Nah, H plus dengan NO3 min ini digabung ya, membentuk HNO3. Nah, kenapa 8? Supaya setara, nitrogennya di kanan sudah ada 8, maka ini nitrogennya di kiri 8. Kemudian H ada 8, lihat di kanan juga ada 8 ya. Nah, sampai di sini dulu penjelasannya, sampai ketemu di part berikutnya. Kalau ada yang mau ditanya boleh komen di bawah.